Kaos spesial dari Starting Eleven. Klik link di deskripsi untuk pre-order ya. Keputusan Michael Oliver dalam laga Everton versus Liverpool pada 13 Februari 2025 kemarin memicu perdebatan. 4 kartu merah dikeluarkan wasit berusia 39 tahun dalam pertandingan bertajuk Merseyside Derby itu. Keputusan-keputusan Oliver kembali membuat kita bertanya-tanya, apakah IPL memang kompetisi terbaik? Atau justru liga yang dipenuhi wasit lawak? Premier League adalah liga paling seru di dunia. Dengan persaingan ketat, atmosfer luar biasa dan drama yang tiada habisnya membuat kompetisi ini menjadi tontonan wajib buat jutaan fans sepak bola di seluruh dunia. Tapi di balik semua stigma bagus itu, wasit menjadi problem terbesar. Lalu, apa yang terjadi pada Michael Oliver sehingga wasit Inggris kembali disorot? Kalau kalian suka dengan konten-konten sepak bola, jangan lupa like video ini dan subscribe channel Starting Eleven Moment. Karena akan ada video-video menarik dan terupdate setiap harinya yang tentunya sayang untuk dilewatkan. Tidak bisa dipungkiri, Premier League adalah liga yang paling ditunggu setiap minggunya. Kenapa? IPL punya bintang-bintang terbaik dunia, mulai dari Erling Haaland, Mohamed Salah, Cole Palmer, dan masih banyak lagi. Kompetisi ini juga dihuni pelatih kelas dunia seperti Pep Guardiola, Arne Slot, Mikel Arteta, Unai Emery, dan masih banyak lagi. Berbeda dari liga-liga lain di mana hanya ada 2-3 tim dominan, seperti La Liga dengan Real Madrid dan Barcelona, atau Bundesliga yang hanya didominasi Bayern, Leverkusen, dan Dortmund. IPL punya setidaknya 6 tim besar yang bisa bersaing untuk gelar juara. Bahkan, tim-tim papan bawah seperti Brentford atau Nottingham Forest sering membuat kejutan yang mengalahkan tim besar. Stadion-stadion IPL seperti Anfield, Old Trafford, dan Emirates Stadium selalu punya ciri khas dan keunikannya. Para fans yang hadir di stadion adalah fans-fans militan. Para fans ini kerap menciptakan atmosfer yang bikin merinding. Fans dari seluruh dunia mengikuti perkembangan liga ini, menjadikannya kompetisi dengan penonton terbanyak secara global. Beberapa klub dengan basis fans terbesar di dunia ada di Premier League. Manchester United, Liverpool, Chelsea, hingga Manchester City. Jangan lupa IPL juga dihuni tim-tim yang pernah menjadi raja kompetisi Eropa. Total ada 6 klub Inggris yang sudah pernah menjuarai Liga Champions dengan total 15 trofi secara keseluruhan. Selain itu, IPL juga menjadi liga yang paling cepat beradaptasi dengan teknologi. Bisa dilihat VR, goal line technology, dan sistem keuangan yang ketat untuk menjaga keseimbangan kompetisi hampir semua diprakarsai oleh liga yang satu ini. Dengan semua fakta tersebut, tak mengherankan apabila IPL layak disebut sebagai kompetisi terbaik Eropa bahkan dunia. Kendati dikenal sebagai kompetisi terbaik dunia, wasit-wasit di IPL selama ini masih banyak diperdebatkan kredibilitasnya. Nah, disinilah letak kontradiksinya. Bayangkan liga dengan pemain terbaik, manajer terbaik, dan atmosfer terbaik, tapi tetap dipimpin oleh wasit-wasit yang sering bikin blunder konyol. Yang paling banyak tentu kesalahan wasit melibatkan teknologi VAR alias Video Assistant Referee. Seperti namanya, alasan utama IPL memperkenalkan VAR adalah untuk mengurangi kesalahan serta membantu kinerja wasit. Tapi faktanya justru banyak keputusan VAR yang malah bikin bingung. Laporan dari BBC yang terbit pada 4 Februari 2025 mengatakan kalau ada total 13 kesalahan VAR yang sudah terjadi di Premier League musim ini. Inkonsistensi keputusan menjadi masalah yang paling banyak disorot. Banyak wasit IPL yang inkonsisten dalam memberikan kartu merah atau penalti. Ada pelanggaran yang di satu pertandingan langsung dihukum kartu merah, tapi di pertandingan lain hanya kartu kuning. Padahal kejadiannya sama, cuma beda pemain yang terlibat. Contoh yang cukup populer adalah hukuman kartu merah yang diterima Bruno Fernandes dalam laga melawan Tottenham Hotspur pada akhir September 2024 kemarin. Wasit memberikan kartu merah kepada Bruno karena dianggap melakukan tackle terlalu tinggi. Beberapa hari setelahnya, IPL mencabut hukuman untuk Fernandes setelah MU mengajukan banding.
Melalui peninjauan ulang, IPL sepakat dengan alasan banding MU bahwa Bruno terpeleset dalam insiden tersebut sehingga terlihat seperti melakukan tackle tinggi. Deretan inkonsistensi ini sayangnya tidak mendapat hukuman setimpal dari penyelenggara. PJMOL, badan yang mengawasi kinerja wasit di IPL, seringkali memberikan konfirmasi yang bias pada para fans. Bahkan, wasit-wasit yang kontroversial dan jelas-jelas melakukan kesalahan masih diberi kesempatan memimpin laga-laga besar dengan intensitas tinggi. Sederet masalah wasit di IPL terkadang membuat fans bergerak sendiri mencari keadilan. Michael Oliver pernah mendapat ancaman pembunuhan akibat keputusan-keputusan kontroversial yang ia ambil ketika memimpin laga Arsenal versus Wolves di akhir Januari lalu. Polisi sampai harus turun tangan mengusut kasus ini. Di antara semua wasit yang sering bikin kontroversi, Michael Oliver adalah salah satu yang paling sering disorot. Oliver kembali mendapat perhatian seturut sejumlah keputusan kontroversial yang ia buat di laga Merseyside Derby antara Everton versus Liverpool. Drama terjadi di menit akhir ketika keputusan Oliver tidak meniup peluit panjang berujung gol untuk The Toffees pada menit ke-8 waktu tambahan. Laga otomatis berakhir seri 2-2 menggagalkan kemenangan The Reds yang sudah di depan mata. Kontroversi Oliver tidak berhenti sampai di situ. Wasit 39 tahun itu mengeluarkan 4 kartu merah di akhir laga, termasuk untuk pelatih Liverpool Arne Slot dan asistennya Spike Hulshoff. Sebelum Slot dan Hulshoff, Oliver lebih dulu mengganjar kartu merah untuk Abdoulaye Doucouré dan Curtis Jones yang terlibat pertikaian di akhir laga. Keputusan kontroversial Michael Oliver seakan menambah panjang catatan hitam dalam karir sang pengadil. Kalau kalian ingat, Oliver adalah wasit yang sama dalam laga Merseyside Derby Oktober 2020 silam. Oliver meloloskan Jordan Pickford dari hukuman kartu merah usai melakukan tackle horor yang membuat Virgil van Dijk cedera parah kala itu. Kontroversi Michael Oliver juga pernah terjadi di Liga Champions. Wasit asal Inggris kali itu memberikan hadiah penalti untuk Real Madrid dalam laga lanjutan leg kedua perempat final melawan Juventus tahun 2018. Keputusan Oliver memancing amarah semua pemain Juve. Gianluigi Buffon mendapat kartu merah akibat protes yang dianggap berlebihan oleh Oliver. Kalau di IPL, contoh lain yang tak kalah kontroversial adalah ketika Oliver memberi kartu merah untuk Myles Lewis Kelly dalam laga Arsenal versus Wolves. Jangan lupa, Michael Oliver juga merupakan wasit yang mengusir Leandro Trossard dalam bentrok paling menyita perhatian Manchester City versus Arsenal di bulan September 2024 lalu. Fans IPL pasti sudah tahu kalau Michael Oliver adalah salah satu wasit yang kredibilitasnya dipertanyakan. Namun, selain Oliver, masih banyak wasit lain yang juga kontroversial. Mulai dari yang paling terkenal si Anthony Taylor, Paul Tierney, Craig Pawson, sampai David Cote. Semua pernah terlibat kasus yang dianggap merugikan beberapa klub IPL. Berkaca dari banyaknya kasus inkompetensi wasit, IPL tampaknya masih punya banyak PR. Katakanlah, kompetisi ini memang menjadi kompetisi yang paling inovatif. Mulai dari hadirnya PJMOL sampai Premier League Match Center yang berfungsi mengontrol dan memberikan konfirmasi terkait keputusan wasit dalam sebuah laga. Namun, untuk meningkatkan standarisasi wasit, IPL perlu langkah-langkah tambahan. Misalnya, IPL perlu menyelaraskan dulu aturan dan standar yang dipakai wasit dalam mengambil keputusan. Standar seperti ini diperlukan supaya tidak terjadi bias dalam pengambilan keputusan. Misal pemberian kartu merah untuk satu insiden, tapi tidak memberikan kartu apapun pada insiden yang berbeda di laga lainnya. VAR juga perlu terus dievaluasi. Kita ambil contoh Oliver. Melihat beberapa pertandingan yang ia pimpin, Oliver termasuk salah satu wasit yang paling jarang melakukan pengecekan VAR. Tidak ada data pasti berapa keputusan yang sudah ia keluarkan tanpa melalui VAR. Tapi orang-orang yang pernah menonton laga di mana Oliver memimpin pasti sepakat kalau wasit ini seringkali kepedean dengan keputusannya tanpa mengecek VAR lebih dulu. Padahal keputusan-keputusan itu akhirnya memancing perdebatan. PJMOL juga harus mengambil langkah tegas. Kalau perlu, wasit-wasit kontroversial seperti Oliver dijatuhi larangan memimpin laga, paling tidak laga-laga besar dengan intensitas tinggi. Selama ini PJMOL hampir tidak pernah melakukannya.
Entah karena PJMOL sendiri inkompeten atau memang mereka sengaja membiarkan kontroversi-kontroversi hadir untuk drama tambahan di pertandingan. Siapa yang tahu? Sebagai fans sepak bola, kita pantas mendapatkan pertandingan yang adil. Namun, tak bisa dipungkiri bahwa wasit juga manusia. Mereka tidak luput dari kesalahan selayaknya manusia yang lain. Disinilah peran federasi menjadi penting. Sanksi tegas diperlukan apabila kesalahan dari para wasit memang merugikan salah satu tim. Lalu, bagaimana menurut Football Lovers sendiri? Kalau bisa menilai di angka berapa kualitas wasit yang ada di Premier League, terutama Michael Oliver saat ini? Tulis jawaban kalian di kolom komentar ya.